dari Abi Hurairah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzan Nabi, dulu ada seorang nabi berperang. Minal anbiya, dari beberapa nabi sallallahu wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan beserta salamnya alaihim kepada para anbiya. Faqala, lalu nabi tersebut berkata liqaumihi kepada para kaumnya. La yatba'ani, enggak usah ikut. Jadi tidak boleh ikut. Siapa rajulun, seorang laki-laki, malaku bud'al mir'ah, yang mempunyai hajat atau mempunyai kehendak, yud'al mir'ah, mendekati istrinya, dalam hal ini adalah berjima. Yuridu ayyabni biha walam yabni biha, dan ia belum melaksanakannya. Jadi baru berniat ingin, sudah janjian gitu. Sudah janjian ingin berjima tetapi belum melaksanakannya. Terus ada seruan perang. Maka kata Nabi dulu nih dulu, jangan ikut, artinya enggak usah ikut perang sebelum dia melakukannya. Wala ahadun bana buyutan, atau seseorang yang telah atau sedang membangun rumah, lam yarfa sukufaha, dan rumah tersebut belum selesai karena atapnya. Jadi atapnya belum selesai. Wala ahadun, dan juga seseorang juga tidak boleh yang mana ishtara ghanaman, yang telah membeli atau mempunyai kambing, au khalifatin, atau unta, wa huwa yang tadiru aulada, sementara untanya atau kambingnya itu akan melahirkan. Jadi ada 3 orang yang tidak boleh ikut perang dalam cerita ini. Yang pertama, orang yang punya kehendak atau ingin menggauli istrinya tetapi belum menggaulinya, maka tidak boleh ikut. Jadi gauli dulu istrinya. Yang kedua, orang yang sedang membangun rumah tetapi rumahnya belum selesai, khususnya atapnya, maka selesaikan dulu rumahnya. Dan orang yang mempunyai kambing, termasuk hewan-hewan ini, tapi yang jelas harus halal ya hewannya. Onta dan kambing atau onta tersebut sedang menunggu melahirkan. Jadi hamil tua, itulah hamil tua si kambingnya atau si ontanya atau sapi kerbonya. Fahoza, maka Nabi tersebut perang. Ma'muratun. Fahoza fadana min qaryatis suratil asr. Maka perang tersebut sampai masanya atau sampai waktu kepada sholat asar. Jadi hitungannya aja. Waktu itu belum ada sholat asar. Kan sholat asar itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Au qoriban min dzalik, atau mendekati sholat asar, bahkan sudah memasuki maghrib. Faqala lisyamsi, maka Nabi tersebut bicara kepada matahari. Jadi berkomunikasi dengan matahari. Nah, memang matahari bisa berbicara. Oh, mungkin kata kita tidak bisa bicara. Tapi menurut Allah, lihat di surat Jum'ah atau surat Al-Hadid. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit itu bertasbih. Caranya bertasbih, wallahu alam. Tahu kan ada seorang nabi yang bisa berbicara dengan hewan. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, kita saja yang karena tidak tahu.
Dan kita juga tidak tahu, kan ada bahasa mesin ya, bahasa-bahasa komputer. Kita juga tidak tahu, ternyata komputer bisa berkomunikasi. Yang sekarang teknologinya tinggi yaitu AI, Artificial Intelligence. Dan mereka bisa bicara ternyata, karena memang disetting. Jadi mesin saja yang katanya benda mati, ketika dikasih energi, ketika diprogram punya kekuatan untuk bisa bicara berkomunikasi. Begitu juga dengan apalagi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang diciptakan oleh manusia itu. Nah, nanti ada hubungannya enggak dengan masalah sidkun, masalah jujur ini. 3 orang tersebut. Sampai asar, hampir memasuki waktu maghrib, Nabi tersebut berkomunikasi dengan yang namanya matahari. Nabi berkata, innaki ma'muratun. Sesungguhnya engkau adalah diperintah oleh Allah. Wa ana ma'murun. Dan aku juga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi tersebut berdoa, Allahumma bisha alaina. Ya Allah, bukan berhentikan, ditunda. Allahumma bisha alaina. Ya Allah, tunda peredaran matahari supaya tidak cepat malam. Alaina kepada kami semua, fahu bisat hatta fatahallahu alaihi. Maka matahari tersebut tertunda beredarnya. Jadi lama. Yang seharusnya waktu asar ke maghrib itu kan paling sekitar berapa jam ya? Dari jam 3, 4, 5, 6. Berarti 3 jam. Ini bisa 5, 6 jam. Jadi lama lagi. Fahu bisat hatta fatallah. Jadi peredarannya berhenti. Kalau berhenti bagaimana? Jadi pokoknya dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terjadi? Bisa. Kalau Allah berkehendak ya pasti bisa. Jangankan untuk memperlambat, orang menghentikan peredarannya juga bisa. Hatta fatahallahu alaihi, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi tersebut. Setelah menang, hunaimun, maka dikumpulkanlah ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan. Fajaat, dikumpulkan dalam satu tempat. Ya'ni nar, lalu dinyalakanlah neraka. Litakuluha falam ta'amha, untuk membakar bukan untuk memakan ini. Kalau arti di leksikal di kamusnya langsung ta'kulu itu adalah memakan. Falam tat'amha, tapi tidak membakarnya. Faqala, maka Nabi tersebut berkata. Nah, ini hubungannya. Yang tadi 3 orang, 3 orang tidak boleh berangkat. Nah, ini nanti ada orang yang tetap berangkat. Kan tadi kalau engkau sudah ingin mati syahid, gitu ya, niatkan dengan mati syahid, walaupun tidak mati dalam perang, Allah akan mencatatnya sebagai orang yang mati syahid. Tapi dengan catatan amalan-amalannya seperti orang yang mati syahid. Lalu berkata Nabi tersebut, fikumul hulul, sesungguhnya ada di antara kalian itu hulul. Hulul itu adalah khianat, bohong, hulul, berkhianat. Suruh nggak usah pergi. Kenapa? Karena dia perginya itu ternyata bukan untuk berperang, karena untuk mendapatkan harta
Ghanimah. Ini ternyata langsung ketahuan. Faja'u faqala fikum hulul faltuba yakni babi qabilu. Di dalam hati kalian ada yang apa artinya? Gampangnya mah tidak ikhlas melaksanakan ini. Jadi untuk berperang itu bukan karena li kalimatilah, tetapi untuk mendapatkan harta rampasan atau harta ghanimah tadi. Lalu fala sifat yadur rajulaini aw salati biyadi. Kalau begitu, ayo berbaiat kalian semua, bersumpah. Nah ini orang sumpah itu kan biasanya kalau di kepengurusan kan saling memegang tangan. Nah ini sudah ada. Jadi memegang tangannya bukan pundaknya. Ternyata faqala fikum hulul, sesungguhnya di antara kalian masih ada yang khianat, maka kalian akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faja'u, maka datanglah birosi misli rosi baqarah minadzahab. Jadi datanglah atau diberikanlah kepada Nabi tersebut seekor kepala berbentuk kepala sapi terbuat dari emas. Bayangkan saja. Ternyata anu disumputkan itu kepala sapi tapi terbuat dari emas. Nah inilah gulul, karena mereka yang tiga golongan tadi yang tidak boleh ternyata menginginkan satu, kan saya lagi ngebangun rumah belum selesai, coba kalau dapat emas pulang selesai membangun terus satu begitu. Lalu yang istri tadi, nanti aja ya berhubungan intimnya, nanti saya mau perang nanti dapat emas pulang. Insya Allah. Itu yang terus yang ketiga tadi yang punya sapi atau punya unta mau melahirkan. Ini ceritanya begitu nih, deep strukturnya, struktur dalamnya. Nah, harga sapi kan tidak seberapa dibanding dengan kepala emas. Kepala sapi berbentuk emas. Nah, semacam itulah. Faja'atin nar faqtaluha. Lalu setelah dikumpulkan emas tersebut disimpan di harta yang dikumpulkan ghanimah tersebut, maka dibakarlah semua. Dan api lalu membakarnya. Falam tahillu ghanaim li ahadin qablaha, karena harta rampasan itu sebelum Nabi Muhammad itu haram. Tidak boleh dibawa. Jadi kalau dulu nabi-nabi dulu kalau perang tidak boleh mengambil harta rampasan. Semuanya di bumi hanguskan. Semuanya di bumi hanguskan. Kalau zaman Nabi, summa ahalallahu lana ghanaima lamma ra'a dha'fan wa ajraha fa ahalaha. Lalu zaman Nabi itu dihalalkan. Nah, begitu nih ceritanya. Jadi sekecil apapun kejujuran itu pasti ketahuan oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu saja api nggak mau melahapnya, nggak mau membakarnya, itu ya karena masih ada anu nyumputkeun harta rampasan perang.